Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuan Rifai. Nama saya Aulia Rahma. Di sini kami ingin menjelaskan dan memaparkan hasil kuesioner kita yang telah kita sebar. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Andi Amri selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Ekonomi. Langsung saja kita simak videonya, guys. Baik, langsung kita masukkan datanya dari Excel ini. Kita copy terlebih dahulu. Kita masukkan ke SPSS. Kita masukkan dan terus kita ubah variabel prima semuanya menjadi C1, C2, C3, C4, C5. Nah, semuanya tuh kita measure, kita ubah menjadi nominal. Selanjutnya kita ke analyze. Setelah analyze kita ke scale, terus reliability analysis. Di sini semuanya kita masukkan ke item. Statistiknya untuk descriptive for itu di checklist semua. Terus missingnya dititikin di exclude. Terus continue, model tetap apa nggak diubah. Nah, hasilnya itu 0,751 yang artinya itu di atas data yang dianggap reliability itu yang datanya itu di atas 0,7 dan ini hasilnya itu 0,751. Nah, untuk standard deviation-nya itu semuanya itu minimal di atas 0,3 yang artinya itu datanya ini tuh hasilnya itu rata-rata di atas 0,6 yang artinya itu valid atau diterima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aulia untuk perhitungan X2-nya. Oke, baik, langsung saja kita ke variabel X yang kedua. Pertama kita copy dulu datanya dari Excel. Ini kita ke data view. Ini kita copy dulu, copy paste. Setelah itu kita ke variabel view. Nah, untuk X2 ini kita ganti huruf C, yaitu C6, C7, C8, C9, C10. Nah, untuk measure-nya itu kita ganti ke nominal semua. Nah, langsung saja kita analyze. Jadi kita klik analyze, lalu kita klik scale. Nah, kita klik reliability analysis. Nah, untuk ini kita pindahkan ke item. Kita ke statistik terlebih dahulu. Untuk deskriptifnya itu kita untuk item scale if item deleted itu kita ganti, kita checklist semua. Nah, langsung aja kita continue. Ini untuk modelnya alpha, langsung aja kita klik OK. Nah, untuk reliability di variabel X yang kedua, ini di atas 0,7 di mana reliability itu standarnya 0,7. Sedangkan untuk standar deviasi ini minimal itu di atas 0,3. Nah, jadi ini di mana standar deviasinya ini di atas 0,3 semua, jadi terdeviasi. Nah, kita ke variabel Y. Nah, untuk variabel Y kita buka dulu lembar baru. Nah, kita masuk ke Excel terlebih dahulu, terus kita kopas data variabel Y-nya terlebih dahulu. Nah, terus kita copy, kita pindahkan ke SPSS, kita ke data view, ke variabel, kita pindahkan, masukkan ke sini, kita kopas. Variabel view-nya kita ubah menjadi C11, C12, C13, C14, C15. Nah, untuk measure-nya kita ubah menjadi nominal.
Terus kita ke analyze, terus ke scale, terus ke reliability analysis lagi. Nah, di sini kita semua masukkan lagi ke items, terus ke statistik. Semuanya kita checklist yang di atas. Untuk ininya kita descriptive for-nya semuanya kita checklist, terus continue, modal tetap alpha, terus klik OK. Dan di sini hasilnya tuh sama juga kayak yang tadi, reliability itu minimal tuh 0,7, dan di sini hasil tuh 0,753, dan untuk di standard deviation-nya itu minimal tuh harus 0,3, yang di hasilnya itu 0,7 semua. Baik. Yang pertama itu kita ke data view, lalu kita ke Excel. Nah, untuk uji normalitas itu kita ambil dari hasil setiap variabel. Ini kita copy dulu. Ini untuk variabel X dulu. Copy juga. Lanjut kita ke variabel yang terakhir, yaitu variabel Y. Nah, setelah itu kita ke variabel view. Ini untuk name-nya kita ganti ke X1. Ini kita ganti ke X2. Ini Y1. Nah, untuk mission-nya itu kita ganti ke scale. Semuanya kita ganti ke scale, lalu kita analyze. Nah, untuk analyze-nya kita ke descriptive statistik, lalu kita ke menu explore. Nah, ini untuk Y-nya itu, ini kita ke dependent. Untuk X-nya kita ke factor list. Selanjutnya kita ke plots. Nah, ini kita pindahin ke histogram. Lalu kita klik OK. Ini untuk hasilnya. Nah, untuk hasilnya itu six-nya itu di atas 0,05, yang artinya itu hasilnya itu normality, dan untuk hasilnya itu semuanya tuh minimal tuh hasilnya tuh di atas 0,05. Ini untuk X2. Baik, untuk hasilnya itu di semua minimal tuh hasilnya tuh di atas 0,05, dan di sini tuh hasilnya signya itu semuanya itu di atas 0,05, yang berarti hasil tes kita berdua ini berarti hasilnya tuh normal semua. Selanjutnya akan lanjut ke tes korelinearitas. Semuanya sama, kita ngambil data view-nya itu dari jumlah X1, X2 sama Y1. Selanjutnya kita variabel view-nya kita ubah, measure itu menjadi nominal. Bedanya cuman measure-nya doang, yang normality to scale, dan untuk korelinearitas itu menjadi nominal. Terus ke analyze, terus ke regression, terus ke linear. Nah, untuk Y1-nya itu ke dependent, dan X1 sama X2-nya itu kita ke sini. Nah, terus ke statistik, terus model
model fitnya kita nggak checklist, kita ganti ke collinearity diagnostic. Terus oke. Terus hasilnya fifth-nya ini, nah hasilnya itu jika di atas 10 itu terjadi gejala koleniaritas, dan di sini tuh semuanya hasilnya itu 18,81 atau 1,8. Selanjutnya kita masuk ke metode selanjutnya, ke heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya kita ke analyze, terus ke regression lagi, terus kita ke linear lagi. Nah, di sini tuh sudah dimasukkan semua ke dependent dan independent. Nah, terus ke save. Nah, di sini itu yang di checklist itu residual unstandardized. Nah, di residualnya ini untuk memunculkan data residual. Terus kita ke continue. Terus kita klik OK untuk memunculkan hasilnya. Nah, hasilnya Jika hasilnya di atas 0,5 maka tidak terjadi gejala heterokedasitas, sedangkan jika hasilnya di bawah 0,5 maka kesimpulan terjadinya gejala heterokedasitas. Nah, sedangkan itu tuh di atas 0,5 maka hasilnya tidak terjadi gejala heterokedasitas. Oke. Oke, baik, kita masih pakai data yang sama. Setelah itu kita analyze ini untuk uji autokorelasi. Kita analyze. Setelah itu kita ke regression. Kita klik linear. Setelah itu untuk ini udah semua. Setelah itu kita klik statistik. Ini kita hapus checklistnya. Ini kita cek ke ini kan model fit Durbin Watson. Setelah itu kita klik continue. Ini kita klik OK. Nah, ini buat hasilnya. Nah, hasilnya itu jika hasil di Durbin angka nih, syarat tidak terjadi gejala autokorelasi itu jika DU lebih kecil daripada hasil Durbin Watson dan lebih kecil dari 4 DU. Nah, di sini itu hasilnya itu Durbin Watsonnya itu 1,768 dan di hasil di DU-nya itu lebih kecil daripada Durbin Watson dan hasilnya itu tidak terjadi gejala autokorelasi. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke metode uji regresi. Nah, kita masih menggunakan data yang sama yang tidak ada diubah. Terus kita ke analyze, terus kita ke regression, terus kita ke linear. Nah, di Y1 nya kita masukkan ke dependent, dan X1 dan X2 nya itu kita masukkan ke independent. Nah, selanjutnya itu kita langsung klik OK, tidak ada yang kita ubah. Nah, hasilnya itu Oke, baik, selanjutnya kita ke uji yang terakhir, yaitu uji korelasi. Kita ke data view dulu. Setelah itu kita pakai data yang sama kayak sebelumnya. Langsung aja kita analyze. Terus kita ke correlate. Nah, di bivariated. Nah, ini untuk variabelnya kita pindahin ke variabel ini. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini untuk hasilnya. Dijelaskan apa? Nah, di sini hasilnya itu karena hasil semua itu di bawah 0,01, berarti semua variabel ini semua itu tidak berhubungan.
Jadi jika di atas 0,01 itu berarti Baik, jadi diketahui dari adjust n square-nya itu sebesar 0,559, maka berkesimpulan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan bersama-sama sebesar 55%. Sekian pemaparan dari kelompok kami dari hasil kuesioner yang sudah kita sebarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.